Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua masih keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dengan Ustazah dalam video pembelajaran tematik. Hari ini kita akan pelajari tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, di sini ada seorang gadis yang bernama Dayu. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi di lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Nah, lingkungan memengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian seperti nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Buruh itu orang yang bekerja di sebuah perusahaan ya. Kemudian penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian seperti petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan. Misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa seperti pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Nah, di sini ada soal, ayo kita diskusikan jawabannya. Pertanyaan yang pertama, mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Jawabannya adalah karena setiap daerah pasti memiliki potensi dan keunggulannya masing-masing. Kemudian yang kedua, mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda? Karena keadaan alam suatu tempat memengaruhi mata pencaharian penduduk. Apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi? Perbedaannya terletak pada jenis tanaman. Umumnya petani dataran rendah menanam palawija, sedangkan petani dataran tinggi menanam sayuran seperti wortel dan kubis. Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan pekerja jasa? Sebutkan contohnya. Ya, seperti pekerjaan jasa itu adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa, bukan barang. Contohnya seperti guru, dokter, polisi. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan bagaimana caranya kita menuliskan laporan hasil pengamatan. Nah, di sini Ustazah mengambil salah satu contoh seorang siswa. Ya, misal namanya Nafisa, kelas 4D, alamatnya itu Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kendari, Sultra. Nah, nama daerah tempat tinggalku Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kompleks ICM, Kendari, Sultra. Kemudian tempat tinggalku termasuk daerah A. Pantai, B. Dataran rendah, C. Dataran tinggi. Nah, kita pilih salah satunya. Karena kita berada di daerah dataran rendah, jadi kita pilih dataran rendah. Kemudian mata pencarian penduduk di lingkungan tempat tinggalku, yaitu pedagang, pegawai kantoran, dan peternak. Kemudian transportasi penduduk di lingkungan tempat tinggalku adalah motor dan mobil. Kemudian kesenian di lingkungan tempat tinggalku seperti MHQ atau musabaqah hifzil Quran. Kemudian kita lanjut membaca sebuah cerita yang berjudul Asal Mula Bukit Jatuh.
Nah, di sini kalian bisa baca secara mandiri ya di buku tematiknya. Nah, kemudian ada 3 pertanyaan berdasarkan judul tersebut. Siapakah tokoh dalam cerita yang berjudul Asal Mula Bukit Catu? Ya, jawabannya adalah suami, istri, dan penduduk desa. Kemudian apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Yaitu sebagai pengemban peristiwa dan juga berperan sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Kemudian apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Kita harus senantiasa bersyukur atas segala yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Dayu senang mendengarkan cerita nenek. Bahkan seluruh keluarga Dayu juga suka mendengarkan cerita. Semua anggota keluarga berkumpul dan mendengarkan dengan tenang. Nah, ayo berlatih, nanti bisa dicek di bukunya. Amatilah gambar di atas. Gambar di atas tadi gambar keluarga Dayu yang sedang berkumpul. Kemudian nomor 2, apa keragaman yang terdapat pada gambar? Yaitu keragaman dari segi usia, jenis kelamin, kemudian fisik. Ya, jadi keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Ya, jadi boleh jadi untuk keragaman fisik seperti perbedaan warna kulit, kemudian jenis rambut, tinggi dan rendahnya badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita cek tabel berikut. Nah, di sini Ustazah sudah buatkan tabel nomor 1 sampai 5, kemudian anggota keluarga ayah, ibu, kakak, kamu, dan adik. Di sini kalian bisa tambahkan kalau misalnya mempunyai 2 orang kakak, ya jadi di sini bisa diganti dengan adik. Atau tidak punya adik, jadi ini bisa dihapus. Nah, tergantung kondisi anggota keluarga kalian masing-masing. Misalnya di sini anggota keluarga ayah warna kulitnya coklat, kemudian jenis rambutnya hitam pendek, tinggi badannya 170 cm, berat badannya 67 kg. Nah, dari tabel ini kita bisa mengetahui bahwa banyak keragaman ya, mulai dari warna kulit, jenis rambut, ada yang sama, ada yang tidak, kemudian tinggi badan juga berbeda-beda, dan berat badan juga berbeda-beda. Nah, tulislah kesimpulan dari hasil pengamatanmu. Jadi dalam sebuah keluarga berbeda atau beragam adalah hal yang wajar. Sikap kita harus saling menghargai dan mensyukurinya. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Ustazah harap semoga kalian bisa paham. Ustazah tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.